Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir ya untuk di Kompor. Seperti biasa kita akan membahas saham-saham mingguan ya. Bagaimana review market, kondisi terupdate, makro, ekonomi ya, dan kondisi ISG. Langsung saja kita coba bahas view ISG ya. Kita patut bersyukur April ini cukup luar biasa volatilitasnya. Pas waktu awal-awal April habis liburan kita dikejutkan dengan trading halt 9%, langsung dibalas naik hampir 10-11%. Memang begitu ya, kondisi market ibarat seperti bola yang dipantulkan. Ketika ada trading halt, biasanya langsung cepat recovery-nya. Emang market 2025 ini sangat luar biasa ya, karena swing high dan swing low-nya itu sangat tinggi. Dulu kita tidak pernah membayangkan ya, setelah kejadian 2020, di mana big cap pergerakannya udah seperti gorengan di tahun 2025 ini. Teman-teman bisa melihat bagaimana banking atau saham-saham konglomerat Om PP naiknya, turunnya bisa belasan persen, naiknya pun sama gitu ya. Karena memang begitulah volatilitas di tahun 2025 ini. Nah, kalau untuk future update, memang di sini untuk April ini saya sih mungkin masih optimis ya, dia masih akan dijaga dulu. Namun mungkin nanti sekitar Mei baru nutup gap di sini ya, antara Mei ini. Misalnya Mei kan, Mei itu biasa dikenal dengan sell in May and go away ya. Itu cuma istilah aja ya, tapi tetap kita update kondisi makro nanti Mei-nya gitu. Nah, untuk terdekat sih minggu depan mungkin masih di pump, biasanya sisa 3 hari ya market. Ternyata 1 Mei kita libur ya, hari kejepit, saya nggak tahu, Jumat belum cek. Libur nggak tahu, karena 1 Mei Kamis ya. Jadi untuk perdagangan April kita sisa 3 hari minggu depan, Senin, Selasa, Rabu, harusnya sih masih tetap dijaga di push ya. Untuk ISG-nya nanti baru bulan Mei mungkin bisa nutup gap terdekat di sini ya, 6428-nya. Sementara sih untuk minggu depan dia akan menguji 6707 di sini level resistennya. Kalau dia break mungkin dia akan menguji lagi level di area resistnya di sekitar 6757. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, memang yang masih menjadi kendala besarnya ISG ini walaupun dia naik ya karena masih ditopang fund lokal, itu adalah belum adanya flow asing yang signifikan. Semoga dengan kemarin UBS overweight kita ya bisa mendatangkan flow asing dan rupiah kita segera menguat. Nah, itu sih memang menjadi masih membayangi ya untuk flow-nya, karena biasanya kalau asing masuk triliunan pasti big cap langsung berterbangan ya. Makanya tidak heran agak sideways sekarang big cap, big bank khususnya ya. Karena memang flow asingnya tidak sesignifikan waktu di akhir Maret. Semoga saja nanti udah pada balik-balik ya gitu. Tergantung kondisi ekonomi Indonesia di tahun ini. Nah, sama juga ya kalau dari view di sini masih secara teknikal yang tadi ya 6757 yang harus di breakout, karena di sini juga menjadi level resistennya ya. Gitu, sekitar 6757 sampai 6800 kalau misalkan skenario-nya dia mampu breakout minggu depan di 6707. Level-level itulah ya. 6757, 6768 lah ya. Di situ level-level resistensi IHSG. Karena ini juga bertepatan dengan level tren lainnya ya. Dan tren lainnya kalau dia bisa ke breakout berarti bagus. Kalau enggak kemungkinan akan terbatas di Mei nanti gitu. Ini untuk view-nya dari flow asing memang masih belum ada ya gitu. Kemudian dari sisi teknikal udah mulai jangka pendek memang bullish ya. Nah, ini namanya jangka pendek bullish setelah dia breakout 6.390-nya. Namun untuk secara overall jangka panjang dia masih belum mampu untuk breakout di level downtrend-nya gitu ya. Nah, ini untuk view ISG sementara. Kalau kita lihat juga untuk bursa Dow Jones semalam ya, di sini sih udah menguat terbatas ya, karena udah 4 hari rally terus bursa Dow Jones ya. Dan nanti kita nantikan apakah penundaan yang 90 hari kemarin tuh cepat dicabut ya. Karena kemarin saya baca-baca berita di luar negeri juga kayaknya Donald Trump lebih cepat mencabut yang penundaan tarif 90 hari ya, tergantung. Makanya ntar kita terus ikutin update kondisi makroekonomi global, karena itu menentukan arah ya bursa kita juga. Mau nggak mau kita harus update juga ya dengan membaca-baca di Wall Street Journal atau di Guardian atau lihat di Twitter yang berita-berita luar negeri ya, atau Twitternya Donald Trump dan sebagainya. Nah, itu harus kita update. Kemudian untuk gold segala macam koreksi dulu ya, karena udah mencapai all time high. Biasa komoditas tipenya seperti itu masih koreksi kemarin. Kemudian crude oil
terbatas saja karena banyaknya ini ya, masih tarik ulur antara produksi di Timur Tengah ya. Makanya crude oil ini sih masih agak kurang ya, enggak se-happening gold di tahun 2025 ini. Kemudian untuk informasi minus, nikel masih belum banyak bergerak ya. Coal juga masih terbatas gitu. Memang sih tahun ini cuma gold yang benar-benar uptrend ya gitu. Nah, sampai kita cek juga untuk rotasi sektor, untuk minggu depan masih sektor yang menarik basic industri, properti, infrastruktur, serta sektor energi ya. Finance sudah mulai agak melambat dia ke bawah nih ininya ya. Kepalanya nih ini namanya cacingologi, kayak cacing ya. Kalau di Bloomberg tuh dia muncul kayak gini juga, ini yang versi murahnya di Neo BDM. Ini yang masih menarik ya sektor kesehatan yang improving nih, ini yang biasanya masih ada potensial ya gitu untuk di minggu depan. Nah, ini untuk rotasi sektornya ya. Kalau untuk saham-saham teman-teman bisa cek aja ya, kalau yang buka bisa trial juga sebulan di sini di website Neo BDM. Nanti akan kelihatan saham-sahamnya basic industri apa aja. Oh, ternyata ada MMN, ada Antam, Archie, Nickel dan sebagainya gitu. Itu dia untuk update-update makro ekonomi. So far masih oke ya, belum ada tanda-tanda bahaya yang signifikan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sementara. Kita langsung bahas saham-saham yang sudah menjadi pilihan teman-teman di sini. Kita cek dulu. Mulai dari Inet ya. Inet kalau kita perhatikan memang sih cukup happening ya, karena memang menurut info yang saya dapat memang lagi fase-fase gorengnya ya. Nah, ini cuma kabar-kabar burung aja ya, biasalah di dalam pertemanan-pertemanan broker-broker ya. Nah, Inet so far masih trend up ya, masih di atas MA 200, masih di atas MA 20, sementara si Inet ini kalau diikutin masih bisa, tapi memang karakteristiknya gorengan aja ya gitu. Dia satu market maker dengan WiFi. Biasanya kalau sekarang sih Inet ini lagi digarap ya, WiFi agak sideway ya gitu. Dan biasanya nanti Inet ini nge-trigger doh biasanya. Nah, itu ya. Ya. Buat yang belum tahu aja itu karakteristiknya. Untuk sementara Inet mungkin besok akan menguji coba lagi 170 sampai 171-nya. Kemarin dia sudah break ya. Kalau dia mampu melewati level tersebut, kemungkinan besar dia akan menuju Fibonacci di 181 dulu ya. Di Fibonacci 61%-nya itu arahnya, tapi so far masih trend up dia. Inet ini lagi fase-fase mark up ini ya. Tinggal kalau kuat mental diikutin aja. Kalau nggak kuat mental, tinggal dipakai trailing stop. Karena emang pergerakannya liar ya. Itu. Volumenya ini menandakan emang lagi-lagi fase mark up. Itu untuk view ini so far masih trend up. Kemudian Sido muncul. Orang pintar minum Sido muncul. Sido sementara sih momentum jangka pendeknya masih terlihat oke, karena dia masih di atas MA 20-nya ya. Dijaga aja level ini selama dia di atas MA 20 masih bisa diikutin pergerakannya ke depan. Untuk momentum ke depan dia harus melewati level resisten di sekitar 590 sampai level 615 ya, atau di dekat MA 200-nya 620 lah, berarti area-area 600 sampai 630 itu menjadi target untuk kedepannya. Nah, momentumnya masih oke. Itu untuk arah Sido. Kemudian Pegeo juga masih cukup bagus ya momentumnya. Kemarin kalau nggak salah dia bisa rilis LK ya. Nah, ini Pegeo juga ya. Kalau kita lihat dari flow-nya di sini ya, dari sekitar 19 Maret masih ada flow. Terdekat sih memang tantangan Pegeo ini, dia harus mampu melewati MA 200-nya. Kalau tidak mampu mungkin akan ada koreksi sejenak dulu ya gitu. Sementara dia masih di atas MA 20, selama ada di level di atas 825 masih bisa untuk diikuti pergerakannya. Nah, untuk next minggu depan dia akan menguji level ketat di 1040-nya. Nah, itu untuk view dari Pegeo itu sendiri. Sehat selalu, mengadakan kompor siap sama-sama. Bahas TINS, SCMA, PIF apa nih? TINS momentumnya masih oke, di atas MA 20, di atas MA 200, terdekat sih dia mungkin ke level-level resist 1200 sampai 1240 lah ya. Tinggal nunggu LK, karena dia sepanjang kemarin saya ikut 4 kali juga ya ini. Biasanya TINS tuh LK-nya cukup bagus ya, tapi saya belum cek proyeksi untuk 2025, kan 2024 dia ini ya apa? Turn around dari minus ke laba gitu. Tinggal dicek aja momentum selanjutnya. Kemudian SCMA juga biasanya main ke 200-an ya. SCMA tuh gampang seperti yang sering saya ungkapkan, ketika dia menyentuh 170, 180 buy. Kalau udah dekat 200 biasanya area-area
sell-nya. Nah, ini untuk minggu depan si SCMA ini harus mampu breakout di level 208. Kalau tidak mampu mungkin koreksi lagi. Biasanya sih gitu mainnya karena dia sementara masih ada di swing low dan swing high di sini ya. Tapi kalau dia mampu skenario-nya untuk break 208 mungkin menguji lagi level resist 214-nya. Nah, itu tuh skenario dari SCMA. Itu karakteristik ya. Makanya kalau nanti menemukan SCMA ke depannya turun 170 180 buy. Nah, itu gampang deh SCMA itu. Itu karakteristik dia. PYFA. Momentum sentimen ini ya, si Atlan ini sih masih berada di MA 200-nya ya, masih momentum trennya masih oke di atas MA 20, selama di atas 176 masih oke diikutin, tapi kemarin dia tidak mampu untuk breakout di level resistnya sehingga dia ada rejection lagi ya untuk pullback turun gitu. Nah, untuk ke depan dia harus lewat 212. Wah, Wiro Sableng ya. Nah, itu di area crucial point dari PFA itu sendiri. Secara momentum masih oke. Kemudian Pani kemarin momentumnya kita di XO borong di bawah 10.000 ya. Nah, untuk Pani sendiri dia terjebak di Fibonacci 50%-nya di area level 12.300. Nah, untuk ke depan dia harus lewatin itu, kalau belum mungkin akan konsolidasi lagi. Nah, itu jaga. Yang penting jaga level MA 20-nya di 9.300 itu dia. Pak ini sih emang bagus banget ya. Kalau teman-teman ada yang beli di bawah 10.000 sih best price harganya itu. Karena dia demand area ya. Nah, itu untuk pergerakan si Pak Andi ke depannya. Kemudian apa ini? Oh, tadi saya kelewat ya. Ada SMRA PTR. Oke. Sumarekon. Sektor properti ini memang masih menunggu momentum dari penurunan suku bunga. Kayaknya sih Juni mungkin mulai turun BI ya sama The Fed. Tapi dari segi chart udah mulai bergerak duluan nampaknya ini ya. SMRA dia udah stabil di atas MA20. Yang penting dijaga aja itu cara mengawal sebuah saham selama stabil di atas MA20. Untuk terdekat momentum untuk kenaikannya dia harus melewati level-level resist di sekitar 460 sampai level 480 itu arah-arahnya ya gitu Sumarekon. Kemudian PTRO kalau beneran direspon mungkin besok gap up ya karena dia LK-nya bagus secara year on year tapi secara key on key dia turun gitu. Karena memang wajar harga batu bara lagi pada turun ya gitu. Karena kalau dibanding tahun 2024 masih cukup stabil gitu. Kalau 2025 ini emang pasti emiten batu bara rata-rata turun. Tapi tipikal OMPP dia tidak terlalu berpengaruh dengan fundamental ya. Saham TPIA pun minus dia bisa ngangkat naik banyak ya, brand pun minus gitu. Tapi kalau dia besok direspon kemungkinan sih dia akan bisa menembus 2570 sampai 2600 gitu. Lihat aja besok respon jam 8.45 IEP-nya. Kalau dia direspon gap up 2-3% berarti dia ada momentum fundamental dari LK-nya direspon. Tapi kalau biasa saja mungkin dia akan menguji kembali di level 2570 harus breakout. Kalau dia breakout mungkin momentumnya bisa balik lagi ke 2600 sampai 2650. Nah, itu dia Petro. Harum kemarin tidak mampu untuk breakout level resistennya sehingga menimbulkan rejection untuk turun. Sementara si Harum dia masih akan uji coba lagi level resist di 820. Itu yang menjadi krusial jangka pendeknya. Selama di atas MA20 masih bisa dikawal. DAS, BRMS, BRPT. Kita lihat. DAS. Dan kalau kita perhatikan di sini masih ada momentum ya, masih di atas MA20-nya. Terdekat sih dia masih uji lagi level resist di 4490-nya ya. Kemungkinan sih masih akan konsolidasi dulu dia. Biasanya dia kalau udah saham yang bergerak signifikan, biasanya dia bergerak di sini nih. Kalau dia belum membuat new high, biasanya sih tipikalnya begitu gerak ke depannya. Bermas ini biasanya mainnya tuh udah dekat resist sekarang ya. Nah ini BRMS ya, masih sama dari dulu cara main BRMS. Kalau teman-teman menemukan di kemudian hari di bawah 300 buy, please buy. Nah itu cara mainnya. BRMS itu kalau info yang saya dapat ya, karena ada kenalan-kenalan yang market maker-nya, Bakri ini, biasanya dia kalau di bawah 300 itu pasti di recover ya. Nah, makanya kalau ada menemukan di bulan-bulan depan BRMS di bawah 300 buy, merem aja. Pasti biasanya dikerek naik lagi kayak gini gitu. Nah, BRMS sementara sih dia masih akan konsolidasi karena dia udah berada di level resistnya di sini ya. Momentumnya akan konsol kalau saya lihat BRMS ini, apalagi kemarin gold masih minus ya, kemungkinan konsolidasi aja
kemarin dia udah nyampe 390-an-nya, 392, kalau dia tidak breakout lagi 392 mungkin akan konsolidasi. Dan kemungkinan nanti kalau ketika ada momentum marketnya merah, dia akan tutup gap. Biasanya BRMS tuh kayak gini, nutup gapnya cepet ya. Kayak dulu kita infokan di sini, nanti ke depan kalau ISG-nya pas merah dalam, dia pasti nutup gap. Ternyata kejadian di sini juga mungkin. Nanti ketika ISG-nya turun 2-3%, mungkin nutup gap di 352, itu arahnya. Sementara untuk BRMS. Tapi untuk jangka pendek sekarang dia konsolidasi. Sideways aja gitu. BRPT kayaknya nunggu anak usahanya baru dia naik signifikan ya, karena dia sahamnya masih belum signifikan pergerakannya ya, volatilitasnya nggak seperti Tepia Brand PTRO gitu. Makanya kalau yang enak sih Tepia Brand PTRO. Kalau untuk BRPT ini agak-agak lemot ya. Ya, biasanya kita kalau kita hina-hina dia suka ngamuk ya. Gitu. Tapi saya harus jujur dia lemot karena emang begitu adanya dari pergerakan chartnya. Untuk BRPT sendiri dia kemarin belum mampu untuk breakout new high 800-nya terdekat. Mungkin dia akan konsolidasi dulu ya kalau dia belum breakout 800. Better sih Om PP saya pilih 3 itu aja, Tepia Brand and PTRO. Oh, Orcuan itu 4 itu aja. Kalau BRPT memang seperti anak tiri ya, harus kita akui. Gitu pergerakannya. Kemudian WIRG saya nyakut 3 tahun. Astagfirullah. Ini harus ya, jadikan pelajaran berharga. Setiap orang pernah jatuh, namun dia belajar dari kejatuhannya ya. Jangan sampai 3 tahun. Karena informasi WIRG ya udah lama, kalau teman-teman yang sering nongkrong sama para market maker, ini udah tidak ada kepentingan lagi. Karena dulu dia sudah masuk MSCI, udah jualan di pucuk-pucuk semua para big player, market maker di 1.600. Kemungkinan ya, kalau balik lagi ke 1.000 tidak bisa. Itu dia, harus kita realistis ya, karena emang udah tidak ada kepentingan di sini ya. Namanya juga sama-sama IPO yang seperti ini. Gitu. Namun untuk terdekat kita bicara teknikal aja ya. Semoga ini masih menjadikan pelajaran ya. Dedi Riva jangan sampai 3 tahun ya gitu. Lebih baik di switch karena rugi waktu ya selama 3 tahun. Banyak saham konglo yang lain atau big cap yang lain yang bisa memberikan keuntungan. Sayang saja rugi waktu, duitnya tidak mutar gitu. Karena berharap untuk naik lagi, saya tidak tahu appraise Anda berapa. Kalau dikatakan Pak appraise-nya 1.000, udah ikhlaskan saja. Karena kalau nunggu 1.000 tidak ada yang tahu. Yang penting dia sudah tidak ada kepentingan oleh market maker-nya, sehingga dia sekarang mekanisme pasar aja gitu. Tapi secara view teknikal dia masih di bawah MA 200 dan dia masih dibayangin di dalam resisten 91. Itu harus di breakout di masa depan. Nah, itu aja untuk IRG ya. Jadikan pelajaran kalau sama-sama IPO kalau udah habis kepentingan biasanya, apalagi dia bukan konglomerat seperti Om PP kan. Nah, itu. Kalau konglomerat Om PP baru masih ada kepentingan ya. Kalau ini sih dia cuma sejenak sama kayak IPO lainnya. Nah, itu ya, semoga menjadi pelajaran berharga bagi Anda. Kemudian ayam. Aduh, harus hati-hati ayam ini ya. Potong. Kemarin kenapa saham-saham perayaman turun? Java, Cepin, karena memang harga ayam lagi turun gitu. Teman-teman kalau yang sering membaca makroekonomi pasti tahu ya. Bentar, hilang ya. Oke, sip. Bentar. Nah, ini kita ulang ya. Nah, ini. Oke, aman ya. Nah, ini kalau kita lihat Unilever ya. Kalau kita lihat Unilever, teman-teman. Kalau kita lihat Unilever, memang sih Anda harus melihat dana Anda ya, gitu ya. Dananya, karena dia terdekat level resistnya 1.970 ya, gitu. Nah, kalau memutuskan a fresh down, aman kan suaranya? Tadi dia sempat hilang emang ya. Ini udah aman kan? Skip dari BRPT udah tadi ya. BRPT masih belum ada momentumnya, masih turun gitu. Nah, ini BRPT tadi udah, Excel tadi juga udah ya. Kelihatan masih sideways aja, mungkin berbulan-bulan. Kalau Anda tidak tahan ngehold XL, ini saya ulang dikit aja lah ya.
Nah, kalau Anda tidak tahan melawan saya, switch ke Petro, Ratu, Raja yang liar. Ya, itu. Ini saya tuh lama, karena saya pernah dulu di tahun 2000 berapa ya, saya trading Excel. Jadi saya paham banget karakternya. Berbulan-bulan saya tidak kemana-mana, rugi waktu di saat saham lain pada berterbangan gitu. Karena emang ini tipikalnya lemot, ya harus diakuin. Mending sekalian Telkom atau Indosat gitu. Karena ini di sini menceritakan bahwasanya dari Desember saya nggak kemana-mana ini gitu. Kalau kamu beli saya, ya udah kamu sabar nggak 2-3 bulan nggak jalan gitu. Karena sementara saya ini mau 2000 sampai 2130 aja range gerak saya. Nah, itulah kata Excel di chartnya. Nah, itu ya untuk view Excel. Mending sih saya switch ya dibanding lama gitu. BRPT juga masih sama akan konsolidasi. Dia kemarin harus mampu untuk breakout 800 ya. Baru momentumnya untuk balik lagi ke atas bagus. Selama dia belum breakout 800, mungkin masih akan konsolidasi. Dan untuk yang bertanya Unilever, Anda harus perhatikan dana Anda ya. Apakah dana Anda di 2200, 2300 itu dananya masih kecil atau udah full porto. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalkan masuk 10 juta, maka harus mensiapkan duit minimal 20 juta untuk overage down agar harga Unilever Anda di bawah 2000. Ah, itu dia harus dihitung dulu ya sebelum mau overage down. Itu saran saya. Untuk terdekat dia sementara di 1970 untuk level di 1960 sorry, itu untuk Unilever. Itu dia ya harus dihitung kembali. Oke, saya ulangin dulu ya.
Oh ya, saya belum hidupin ya, sorry, saya belum hidupin tadi ya. Wadaw. Ya, tadi udah Dewa. Nah, ini PTBA. Kalau kalau misalkan ya, apa namanya? Kalau dia belum break out, tadi saya lupa ini ya. Untung diingetin. Saya ulang lagi dah. Bisa-bisanya nih. Nah, Dewa 119 masih menjadi crucial poinnya ya. Dia harus lewat dulu untuk minggu depan. Kalau nggak lewat mungkin masih akan sideway. Tadi main udah saya bahas ya, dia masih di maintain. Kalau teman-teman yang udah belajar inkubator ya, bagaimana menghitung barang sebuah market maker di IPO, dia masih di maintain atau udah ditinggalkan atau tidak di maintain. Nah, ini main ini salah satunya yang masih di maintain. Biasanya saham yang masih di maintain, cara menggambar chart market maker itu adalah dijaga tetap untuk trend up. Nah, ini untuk main ini sendiri, level resisten terdekat di 615 sampai 625. Kalau dia mampu break out all time high, welcome 700-800 di depan mata. Tapi butuh proses, bukan butuh cepat ya. Proses mungkin bisa berbulan-bulan. Itu arahnya biasa sih kalau teman-teman udah sering main IPO, tahu cara menggambar chart saham-saham IPO dan di maintain. Nah, ini salah satunya di maintain karena barangnya kering. Bid overnya tipis, semua barang di market maker karena tidak ada retail banyak di sini. Nah, itu untuk main. Ya, ini saya ulangin aja ya. PTBA tinggal nanti lihat lagi ya, Pak Hipopo. Ya, harus cek dulu apa namanya dananya ya gitu. Kalau mau average down mending X-date karena dia nanti bisa seperti ITMG gap down PTBA setelah X-date ya. Dihitung dulu lain kali kalau konsul Pak saya ada udah masuk 30% nyangkut. Nah itu ya, kalau kayak gini kita tidak tahu berapa dana yang sudah di sana dan berapa dana yang siap Anda gunakan untuk average down gitu aja. SM merah udah, Toba tadi udah. Toba udah tadi, Toba masih sama ya. Kalau breakout 376 mungkin ke 400. Tapi kudu sabar ya. Butuh proses. Adaro dan Raja. Adaro. Adaro mungkin masih akan sideways aja karena dia bukan dividen stock lagi ya. Jadi kalau untuk mau nyari dividen itu di AADI. Kemungkinan dia masih akan konsolidasi geraknya. Adaro ini kalau yang saya lihat ya, konsolidasi di level ini ya. Itu dia untuk Adaro. Dari momentumnya juga masih belum signifikan. Kudu harus sabar karena dia konsolidasi. Itu untuk Adaro. Level resistnya dia harus breakout 1920 untuk bisa menguji lagi ke 2000-nya. Tapi kalau dia belum breakout 1920, mungkin 3 hari ke depan masih akan sideways. Itu aja dia. Untuk Adaro. Raja Nenggolan, gokil. Nah ini Raja juga momentum RUPS. Nah itu juga salah satu strategi ya. Kalau teman-teman yang udah belajar bagaimana memanfaatkan aksi korporasi buy sebelum RUPS. Nah ini juga salah satunya Raja dan Ratu. Tanggal 30 nanti akan ada RUPS. Silahkan yang datang ya. Para holders. Nanti Mr. Chris juga datang ke sana ya kalau yang mau ketemu. Untuk Raja sendiri dia di crucial point. Dia kalau breakout minggu depan MA 200-nya mungkin possible ke 2180 sampai level 2240 itu arah resisten terdekatnya dia karena memang di persimpangan dia di ini pas di level resisten MA 200-nya ini. Kalau dia breakout minggu depan kemungkinan sih arahnya ke sana. Itu tuh Raja masih oke Raja ini ya. Lupa Indika Energy kita lihat. Indi masih bagus momentumnya, tapi sayang dikit aja kemarin harusnya sih nutup gap ini enak nih ya. Dia masih ada meninggalkan gap, harusnya sih mungkin nanti ketika ISG merah dia akan turun nutup gap 1130 ya. Sorry, berapa 1405. 1405 di situ sih. Kalau mau nunggu-nunggu ya sabar aja pasti akan nutup gap kok. Karena ini saham yang kemarin ARA biasanya sih kalau saham ARA cepat ditutup gapnya. Itu sih kalau mau nunggu, tapi momentum trennya sih masih uptrend gitu dia untuk Indika Energy. Tapi enak sih nunggu lagi nutup gap. Momentum Mei ISG merah mungkin nutup gap cepat ya. Ansa masih uptrend, tidak perlu diperdebatkan lagi kalau Ansa super uptrend. Itu dia. Terdekat level resist 2210 itu sampai 2200 itu dia. Mattel, wow Mattel. Udah lama tidak lihat Mattel, ada usaha Telkom ini kan. Mattel sementara sih dia mungkin agak konsolidasi kalau kita lihat-lihat ya geraknya konsolidasi di area ini. Kalau misalkan skenario-nya dia belum bermain di atas 600 itu view dari technical-nya. Energi boleh beli besok Bang, tidak ada yang larang kalau masalah beli, tapi sentimennya masih agak kurang ya. Energi gitu aja ya. Karena tidak ada undang-undang yang melarang untuk kita membeli sebuah saham.
Kalau untuk momentumnya sih mungkin akan sideway, itu aja ya. Karena dia kan energi ini berjibaku di sektor oil. Nah, sementara komoditas oil sih masih belum signifikan uptrend ya gitu. Tapi untuk momentum pendek bisa lah nih dia paling terdekat ke 192 level resistennya. Itu dia. WRG tadi udah dibahas, masih uji 91 lagi. Agro dan Inkel, agro, Bang Agro. Agro masih trend up, terdekat sih dia kalau breakout di level 214 mungkin menuju level-level resisten selanjutnya. Berapa nih? 228 ya, 228, 222 ya. Kalau udah break 214, 228 lah, 228, 230 lah ya di MA 200-nya mungkin arahnya ke sana. Masih trend up, masih oke. Okay. Inkel, kita lihat Inkel. Inco sementara sih dia akan sideway nampaknya kalau dia belum breakout di 2600 itu untuk view geraknya, tapi kalau dia breakout mungkin 2800 bisa. Esa. Udah lama tidak lihat Vanessa nih. Dia LKQ satunya belum muncul. Esa sementara akan sideway dia ya, karena dari kemarin dia kelihatan momentumnya masih kurang, masih nunggu sesuatu nampaknya. Masih sideway dulu di area ini. Ya, dia range mainnya sekarang 590 sampai 650. Paling di situ dulu untuk view geraknya. Elite. Dah lama tidak lihat nih saham. Elite, kita lihat Elite. Berapa deh? Elite masih di atas MA200, masih di atas MA20 juga. Namun momentumnya mungkin akan konsol kalau dia tidak mampu breakout 210-nya. Paling bolak-baliknya di level range 190 sampai 210 lah. Di situ mainnya. Data sih masih area akumulasi konsolidasi ya. Biasanya kalau saham-saham kayak gini, kalau setway lama ini lagi area-area akumnya ini. Harus sabar karena masih setway ya. Kalau mau yang langsung biar dia gerak, better beli waktu dia confirm break 1150. Kalau sementara sih dia akan setway lama nih. Karena kalau saham bergerak sideway kayak gini, ini bisa lama. Tapi sekalinya break langsung terbang. Nah, makanya biasanya ada orang aliran breakout ketika udah break fase markup. Kalau ini sih lagi fase akum dia. Kayak model di sini dulu gitu. Lagi belum digoreng aja. Itu aja. Alfamart. Kita lihat Alfamart dia kemarin udah breakout MA20, so far sementara momentumnya mungkin uji level resist 2200 lah. Mungkin arah-arah terdekatnya ke sana dulu dia ya. Alfamart. Hilangkah? Wah, sama gak ada suara. Oke, ke skip. Udah aman suara, aman. Ayam tadi udah dibahas, dia repo setway aja ya. Nggak kemana-mana, mending better Java tadi saya bilang. Ya, ke skip. Harum udah. Adro udah. MTek yang baru. MTek juga sama ya, seperti SCMA, biasanya sih di bawah 500 buy. Kalau sekarang sih dia udah breakout triangle-nya ya, gokil. Symmetrical triangle. Nah, ini targetnya sih biasanya kalau symmetrical triangle ke sini nih. MTek masih so far oke, pergerakan momentumnya kemarin dia breakout pattern symmetrical triangle biasanya tinggal di garisin sini, gue saya kira-kira ke sini dia. Ini arah-arahnya target price patternnya 580, 585 ke sana arahnya. Itu untuk MTek. MDK aku ada 1680 aman masih hold Pak, 1680. MDK tergantung ya kalau untuk ininya. Sebenarnya masalah aman tidak itu tergantung sizing ya. Karena psikologi orang beda. Orang yang nyangkut 1M dengan orang yang nyangkut sejuta beda rasanya ya. Di sini mungkin teman-teman ada yang merasakan yang nyangkut miliaran sama yang nyangkut sejuta beda. Nah, itu sebenarnya bukan masalah dari segi harga tapi sizing. Nah, sizing itu akan membentuk psikologi investor atau trader. Kalau untuk nyangkut 1680 masih aman, masih uptrend. Sementara sih dia memang terjebak kemarin di level resistnya ya. Apalagi dia komoditas gold tentunya dia sangat bergantung dengan pergerakan gold setiap harinya. Nah, untuk terdekat sih masih 1720 ya uji level resist. Tapi masih aman lah kalau nyangkut 1680 masih aman. Tinggal sizingnya aja ya. Kalau sizing masih tipis sih aman lah. Bisa tidur nyenyak lah. Yang penting kalau nyangkut tidur nyenyak tuh aman ya. Wifi masih akan sideway, tapi masih di maintain sih ya. Saya sih ada info-info tapi tidak berani ya. Nanti aja tunggu newsnya keluar. Saya tidak berani info-info nanti saya dibilang ini confirm. Yang pasti masih di maintain ya. Kemarin baru jumpa-jumpa juga dengan teman-teman market maker nih.
WiFi masih di maintain. Intinya sih dia masih dibikin sideway dulu. Nanti sebelum rack isu di pump katanya. Ya apakah benar kita nantikan. Sementara sih masih sideway pas akum deh. Sekarang lagi pas akum. Kalau yang santai-santai uptrend ini cocok. Itu dia WiFi. Masih di maintain intinya. Tinggal aduh sabar saja WiFi. LSIP udah masih uptrend tadi udah dibahas LSIP ya. Tadi suara tidak terdengar. LSP masih di maintain di uptrend. Kalau mau untuk fresh up waktu candle merah aja. Biasanya saya fresh up kalau candle merah kayak gini. Itu fresh up oke selama momentumnya uptrend gitu deh. Tinggal dikawal aja. MDKA udah tadi masih kemungkinan sih bergerak tipis besok karena komunitas goldnya merah ya. Kecuali besok Senin tiba-tiba goldnya loncat lagi 1% mungkin bisa uji 1700 sampai 1720 MDKA gitu. Hilang udah tadi amannya. CBDK Pani ya benar Mei nanti biasanya sih masih di maintain, Pani udah masih sama 12.300 CBDK belum ya. CBDK masih ada sentimen buyback-nya ya. CBDK sementara mungkin akan sideway kalau dia tidak mampu breakout lagi 7.200 tapi secara tren masih trend up ya itu dia. Masih bagus. Tinggal di follow saja ya. Nanti yang mau datang RUPS ketemu kok Andri Hakim di situ. Hilang lagi suaranya. Oh ya, habis mood. Mute. Wow. Gak ada suara hilang tidak. Asal jangan kita yang hilang ya. Aman ya suaranya sekarang. Tadi ada kendala teknis ya. Internetnya ini. Saya nggak tahu nih tiba-tiba hilang. Oke, kita lanjut lagi Indi SCMA. Tadi SCMA udah dibahas. Indi juga udah. Nanti tinggal tonton ulang ya. Biar tidak pengulangan. Nanti tinggal tonton ulang di YouTube. Udah tadi kita bahas Indi SCMA. Harusnya sih nanti dengerin ya. Akra, BBYB masih momentum up ya. Ini di XO kemarin pada beli di bawah 200 kan. Seperti yang kompor minggu lalu yang saya bilang ya. Breakout level 200 pasti terbang. Nah, ini ternyata kemarin breakout ya. Ini pas kemarin kita bahas di 14 April waktu kompor ya. Nah, ini di sini kita bahas. Pokoknya dia tipikalnya kalau saham-saham yang lagi pas akum kayak gini ketika breakout level krusial resistennya biasanya suka terbang. Ternyata benar. Ketika kemarin dia mampu breakout 200, momentumnya naik. Dan sekarang dia masih tertahan di level MA 200. Karena kemarin capai target 230 secara momentum resistennya ya. Gitu. Kedepan sih dia harus lewat dulu lagi di atas new high-nya di sini 242. Kalau enggak mungkin akan istirahat sejenak. Tapi secara momentum tren masih up. Itu aja. Karena kemarin dia udah break 200 masih kencang. Sama kayak WTPS break 1000 kencang. Nah, itu tipikal buy on breakout kalau yang mau langsung jalan lari. BBB masih oke. Akra ADMR. Akra. Kayaknya Akra masih momentum di atas MA20 masih oke. Terdekat sih level 1240 yang akan diuji. ADMR sementara mungkin akan konsolidasi. Saya lihat geraknya ya. Belum kemana-mana dia nih. 4 hari kemarin setelah dia kemarin sempat ngangkat ya di tanggal 2 April. Tantangan terdekatnya di 1005 itu yang harus dilewatin. Kalau mampu breakout 1005 mungkin momentumnya akan berlanjut lagi. Itu aja. Dilihat area-area krusial resistennya. MDK udah kita bahas. Film dah tidak lama terlihat ya. Film sementara sih memang sih ini saham-saham ini ya. Saham-saham Brepo dia nih, Pak Manoj nih. Kalau nggak salah sih terakhir kemarin pas di maintain sama IF ya. Kalau sekarang sih dia biasa aja sih. Kalau saya sih belum tanya teman-teman di Samuel ya. Biasanya anak-anak Samuel tahu nih. Kalau untuk sementara kita bicara teknikal saja. Kalau untuk teknikalnya sih untuk si film ini sih masih bermain-main di konsolidasi MA20-nya ya. Dia harus lewat di 2630 baru untuk melanjutkan momentum kenaikan ke atas. Selama belum mampu untuk breakout 2630 mungkin akan konsolidasi di area ini nih kalau saya lihat. Itu aja dia pergerakannya. AMRT udah, CNMA kemarin labanya turun ya akibat sepi penonton ya. Padahal Jumbo udah ini ya banyak penontonnya nih. Agak lain CNMA ini emang. Semoga kayak gitu sih emang laba 2024 ya. 2025 saya belum cek apakah udah rilis kuartal satunya ya. Belum cek, kita cek. Harusnya sih labanya bagus ya karena penonton lokal banyak banget terutama yang viral kemarin Jumbo ya, Jumbo, pabrik gula dan sebagainya sih. Harusnya sih LKQ1 bagus harusnya ya. Karena jumlah penontonnya menaik.
Nah, kalau untuk momentumnya masih di atas MA20, masih so far bagus untuk diikutin. Terdekat sih 136 sampai 100 berapa? 1346 lah arah-arah. Gitu tuh. CNF ADI, Indi udah tadi tinggal ADI ya kalau ADI nanti tinggal nunggu RUPS nih kayaknya sih kalau jadi bagi dividen sih lumayan oke ya. Kalau sementara sih dia akan konsolidasi. Nah, ini nih kalau saham yang lagi masih konsolidasi dia tinggal nunggu breakout 7575 baru kenceng. Nah, kayak gitu mudah-mudahan kalau saham yang lagi kayak gini. Itu ya tantangannya 7575 itu ya 7575 itu krusial poinnya resisten. Oke, kita lihat-lihat lagi. Ini Astra, PTPP. Astra ini gampang mainnya. Kita lihat. Sudah lama nggak main Astra. Astra kayaknya sideways ya, nah, terakhir benar ya, sideways ya. Astra itu masih sideways. Ada yang belinya biasanya kalau market lagi anjlok ya. Dia main tuh di 4 di 4.400, 4.000 setengah beli. Nah, ini kalau udah dekat resist biasanya jual di sini kayak gitu deh. Karena dia masih konsolidasi aja lebar ya. Nah, itu nih buy dekat-dekat supply area, jual di apa buy di dekat demand area, jual supply area. Sementara sih di situ aja mainnya bolak-balik ya. Di sini tuh bolak-balik aja ya. Dari Februari gitu ya, buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini, buy di sini, sell di sini. Sementara sih level resisten terdekatnya 4950 5000 ya. Itu dia untuk si Astra. PTPP kemarin momentum ada kucuran dana dari IKN dan Danantara, momentumnya masih digoreng-goreng. Saya sih melihat masih di-maintain ya PTPP ini masih digoreng-goreng ini sama Danantara. Karena Danantara sekarang menjelma menjadi lembaga liquidity provider bukan lembaga investasi. Ya harus diakui, harus lebih baik jujur ya. Jadi kita harus respect sama Pak Pandu ya. Karena dia ngomong ya Danantara menjadi lembaga liquidity provider artinya itu lembaga market maker ya. Buat untuk menggoreng-goreng saham bahasa sederhananya ya kalau bahasa ininya liquidity provider bahasa bursanya ya yang menyediakan likuiditas biar untuk tetap di maintain. Sementara sih masih, tapi tantangan terbesar PTPP ini di MA 200 kalau jika mampu minggu depan breakout 370 mungkin possible 400 di depan mata. Kalau saya lihat ya karena masih di maintain terus up dia nih gokil memang Pak Pandu Sahrir dan tim. Tolong semua BUMN digerakkan. BBYB udah tadi kita bahas BBYB abangku. Auto, PTPP udah juga. PT Auto yang belum ya. Tuh, di break 370, welcome 400. Tapi harus sabar ya, nggak bisa sehari. Kalau sehari mungkin kebetulan aja lagi pas rame ya. Auto masih tantangannya di MA 200, 21 2200 lah ya, 2200 itu menjadi krusial poinnya. Kalau dia mampu breakout 2200 mungkin possible bisa ke 2300. Nah, tapi harus sabar. SMA udah dibahas. Kita tonton ulang. Ada level resist minggu depan. Goto juga sama ya, selalu kita ajarin cara mainnya. Goto di bawah 37 beli merem, kalau nggak cuan datengin saya gitu ya. Area 80-an waktunya jualan. Nah, itu gampang banget Goto itu. Pasti cuan terus tahun ini kalau menerapkan strategi trading Goto di situ. Sementara sih dia supply areanya udah 80-an ya. Kalau untuk baru beli sih nggak wise kalau beli baru resistnya. Nah, makanya kalau menemukan market-market merah itu peluang banget tuh. Tapi kalau yang paham karakteristik sebuah saham ya. Nah, ini dia udah dekat supply area, biasanya sih udah dekat-dekat 85, 87 itu udah area jualnya sih ya. Kecuali dia breakout lagi buat new high di level resist 90 baru mungkin menarik ya. Tapi sementara sih belum wise kalau untuk beli dekat resist ya. Takutnya ntar kejedot resist turun lagi deh gitu. Tapi sementara sih dia level 85 87 itu udah area-area supply-nya karena beberapa kali sejak Januari belum berhasil ditembus di sini. Itu yang menjadi krusial poin dari Goto. Goto tuh gampang kalau dia apalagi kalau pas menemukan 8 April lah pasti harusnya beli kalau sudah paham karakternya itu loh kayak teman-teman harus punya universe yang sudah dipahami karakteristik sahamnya. Cem sama laba wow lama tidak terdengar es krim Cem Pina kita lihat dulu pergerakan TA-nya. Cem sementara sih so far masih di atas MA20 masih oke. Untuk terdekat dia harus mampu buat new high 206. Kalau belum mampu mungkin akan konsolidasi. Itu tantangan minggu depan 206. Kalau dia mampu breakout 206 mungkin possible bisa lah 220-an dia. Gitu. Kemudian laba gambar masih di data. Kok bisa masih di data gambar? Serius nih. Dari tadi. Ini bukan Cem ya? Gambar masih di data.
Oh no, dari tadi saya ngobrol auto PTPP. Coba yang lain mana nih? Ini belum pindah nih. Kok di punya saya CM ini? Aman ya kan? Iya aman. Aduh dari tadi saya ngobrol PTPP semuanya aman. Oke siap. Kaget saya. Kok gambar masih di data? Oke ya aduh. Biasalah ya. Ini mungkin ya. Laba, oke, gitu laba ya. Sorry ya karena emang tadi sempat kupris 2 kali nih. Laba setway aja nih. Ini masih lagi fase-fase akumnya mungkin nunggu sesuatu laba. Kemungkinan masih setway nih, lama deh nih. Kalau dia belum mampu breakout 168 itu krusial poinnya. Kalau break 168 lari dia. Kalau belum break harus sabar karena dia lagi mau setway fase akum di sini. Setway. Itu dia. Udah aman siap ya. Kaget saya makanya nih. Unik. Kita lihat unik. Unik sementara sih dia harus lewat 464 baru dia bisa lari biasanya ya. Sementara sih dia itu level resistennya ya 464 ini. Kalau enggak mungkin view-nya akan konsolidasi di range kotak ini ya itu geraknya unik 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 sahamnya. Mesin juga sama belum belum banyak digoreng nih sama Om HT ini. Mesin ini masih masih ini ya sideway ya. Nah, ya masih sideway itu masih sama kayak view lalu ya mesin masih belum banyak pergerakan. Yang penting jaga support jangan sampai breakdown 430 itu aja dijaga. Karena dia masih momentumnya belum ada dia, belum ada sentimen. Om HT lagi belum manggung ini. Belum manggung Om HT-nya. Aman. Oke, aman Aceh PNBN. Siap, Aceh. Ya, silakan yang mau nanya Bitcoin juga ya selamat. Holder Bitcoin ya. Yang sudah nabung-nabung di bawah 80.000 atau 80 ribuan sekarang. OTW 100K, gokil. Silakan ya, tanya juga kripto ya, kripto. Jangan sampai cuma saham aja ya, kalau bisa dapat sumber income dari berbagai instrumen, kenapa tidak ya? Aceh sementara sih dia level krusial harus breakout 540. Nah, kalau mampu breakout 540 di minggu depan, possible mungkin 580 600 oke lah. Tapi harus sabar. Kemudian PNBN ya silahkan ya di drop pertanyaan untuk dunia kripto. Masih ada waktu 10 menit untuk dunia cryptocurrency. Ya, kemarin Bro Timothy sudah mengadakan juga ya perayaan ya. Bitcoin masuk menjadi aset nomor 5 terbesar di dunia ya. Gokil mengalahkan Google. Nah, itu dia kemarin perayaan di SCBD ya, party dia, berkedok seminar gokil. Emang dia buat baru lagi ya, Wings Group ini grupnya ya. Wings Group nggak salah ya, lupa saya ini. Untuk PNBN sih dia di MR 200 itu supportnya, jangan sampai dia breakdown di bawah 1600 itu aja ya dijaga. Kemungkinan kalau dia breakdown bisa ke 1530. Sementara supportnya di situ. Silahkan kita masuk ke dunia kripto. Bisa uptrend nggak? Ntar kita cek BSDE, dicek aja ya BSDE. Intinya sih yang namanya uptrend tuh pertama membuat higher high, higher low gitu. Kalau sekarang sih dia secara jangka pendek ini trend up namanya ya, belum yang apa? Yang strong uptrend ya. Di dalam trend itu ada namanya majority trend ya, kemudian ada minor trend, medium trend lah ya, atau yang tengahnya. Kalau untuk trend jangka panjangnya masih downtrend, tapi dia baru lepas dari downtrendnya sih kalau saya lihat ya itu tuh. Karena harus di luar kepala kalau masalah tren ya. Nah, kalau untuk tren jangka pendeknya dia udah keluar dari downtrendnya. Sementara sih dia menuju tren pendek itu uptrend gitu. Memang tantangannya di sini dia harus breakout di level. Ya penting sih paling gampang jaga MA20 kalau saya ngajarin ya. Jaga MA20 gitu. Itu aja kalau masih di atas stabil MA20 masih oke sebuah saham. Tapi kalau udah di bawah MA20 itu udah nggak bagus. Itu aja sebenarnya gampangnya. Karena saya nggak pakai MA50 atau MA berapa, saya MA20, MA200 cukup kok itu. Pakai yang simple aja. MA50 saya nggak pakai. Terdekat sih lihat aja langsung level price action-nya ya, 900 lah. Itu adalah level resistennya. Yang penting jaga MA20. MA20 itu yang saya sering gunakan kalau saya pribadi, itu beda-beda orang ya. Yang penting selama di atas 790, hold. Itu aja kalau mau mengawal. Itu gampangnya. PNLF, kita lihat PNLF. PNLF sama ya kayak kemarin kan, waktu ditarik-tarik ini isu dari akuisisi DBS. Yang setahu saya
Panin itu akan dijual kalau ownernya meninggal. Lah itu ya. Jadi kita bukannya doa buruk ya. Panin itu selalu isu akuisisi DBS di sini. Akuisisi DBS nggak jadi lagi. Akuisisi DBS nggak jadi. Emang gitu cara untuk menggorengnya itu di ini isu-isu akuisisi DBS. Emang rumor-rumor yang begitu deh. Dia sih dari keluarganya sih emang harus nunggu kakeknya dulu tuh. Baru tuh Pak Ali namanya ya, ownernya PNBN. Karena dia nggak mau ngejualnya gitu. Itu cuma rumor aja. Tapi sementara sih dia kalau bertahan di level support 380-nya sih masih ada momentum ya. Tapi kalau dia breakdown agak sedikit bahaya mungkin bisa ke bawah dulu lah ya. Gitu. Itu aja dijaga. Karena dia lagi pullback ini ya, tanpa volume soalnya. Kalau dia volume besar baru bahaya, ini sih volumenya kecil. Pullback saja dia, itu aja. BBKP juga digoreng sesaat ya, karena ini biasanya yang goreng juga teman-teman CP Pusat nih ya, karena barangnya banyak di Palburi dia nih. Namanya juga KB Bukopin ya, udah dieksekusi Palburi. Untuk BBKP ini sih momentum sesaat aja, saya sih jarang main yang saham-saham begini ya, gitu. Karena dia baru bangkit 50, yang penting kalau main di saham 50 jaga jangan sampai tidur lagi. Karena kalau tidur lama juga kemarin nih. Ya, dari 10 Maret tidur terus tuh baru bangkit. Enak sih beli waktu bangkit pertama di sini ya. Gitu. Atau kecuali scalping waktu di sini gitu. Kalau untuk sekarang dia selama tidak breakout 69 mungkin akan konsolidasi ya. Kalau ke depan dia tidak breakout, kalau saya sih jarang main ya. Jadi tidak terlalu mereferensikan kalau saham-saham begini ya. Gitu. Karena ini bukan universe. Yang penting sih jaga support 56 lah, MA 200-nya di situ 56 kalau main barang-barang begini. Saya lebih nyaman main Konglo aja yang paling gampang kan gitu. Konglo atau kalau bank digital sekalian kayak Arto atau BBYB gitu. Kalau BBKP kurang lah ya, ada big cap lah sekalian aja itu. Itu kalau saya. Jadi kalau kalau untuk boleh akum preferensi masing-masing. Nah, itu preferensi masing-masing. Yang penting udah tahu trading plan-nya itu aja ya. Preferensi masing-masing. Silahkan yang untuk dunia-dunia kripto ya. Nah, nanti Mei juga ada kripto nih kalau yang mau ya. UNPR, Antam, Unilever sama 19 berapa tadi? 56 ya. Ininya resistnya ke depan. Tapi kemungkinan sih dia ada pullback kalau dia tidak mampu breakout MA 200-nya 1950 ya Unilever sama Antam. Nah ini kalau yang mau belajar dunia kripto silahkan ya. Nanti Mei lagi ini Prof Zaki isi gitu. Kita coba bahas dunia kripto dulu. Silahkan yang bertanya dunia kripto karena memang alternatif investasi ya dan resmi kemarin Bro Timothy sudah selebrasi Bitcoin masuk ke daftar aset nomor 5 ya di dunia, gokil. Secara market cap. Pertama itu emas, kemudian kedua Apple, Amazon ya gitu. Dia jauh lebih berharga dibanding dengan ini ya Google, gokil emang. Memang harus diakuin sih Bitcoin itu investasi masa depan ya. Saya sih conviction saya kuat di Bitcoin aja ya. Kalau koin-koin lainnya buat lucu-lucuan aja itu. Tetap leadernya Bitcoin. Makanya paling gampang nabung Bitcoin aja. Nah, itu kalau tonton biar lebih ada convictionnya nanti itu bulan Mei ya Prof Zaki. Itu ilmunya nggak kaleng-kaleng ya sama kayak Prof Kalimasada temannya Timothy itu tapi dia kurang viral aja Prof Zaki nih. Nanti itu yang akan mengisi ya. Itu mungkin terakhir juga batch kripto ya. Kita nggak tahu lagi apakah ada dunia kripto lagi. Nanti tonton ini kayaknya sih dia mau istirahat dulu itu Bro Zaki ya. Kayaknya ini buat untuk batch 2 ini terakhir untuk yang dunia kripto yang mau alternatif investasi ilmu di dunia kripto. Bisa buat trading kalau kripto terus diakuin ke perputaran keuangan cepat buat untuk sehari ratusan persen bisa karena bisa dua posisi. Nah, itu total harus pelajari ya. Gimana cara ngelong dan short, gimana cara membaca money flow, aliran dananya, apakah para trader di dunia ini lagi pada mau nge-short atau ngelong. Nah, itu bisa dua posisi gitu. Dan enaknya dunia kripto bisa kayak deposito, bisa namanya staking. Nah, itu tuh. Sebenarnya banyak ya. Saya sih lebih prefer dibanding deposito mending staking Bitcoin ya. Nah, itu bisa juga dapat bunga itu setiap tahunnya, dapat capital gain. Nah, itu enak. Oke, itu ya kalau yang mau nanya-nanya apakah tidak ada lagi pertanyaan dunia kripto ya silahkan saya buka dunia kripto saham nampaknya sudah habis di ini kalau teman-teman yang mau mendalami dunia kripto ya ada signal spot kalau spot ini yang kemarin batch 1 itu yang untuk nabung pelan-pelan ya untuk buat long term. Nah kalau untuk future nah itu bisa dua posisi gitu. Misal katakanlah BTC kita proyeksikan oh dalam beberapa jam kemudian nih mau turun, nah itu bisa short namanya gitu ya. Nah ini sementara, nah itu ya enaknya dunia kripto itu. Sama kayak view kemarin juga ini BTC kalau breakout di 85.000 lari ya,
tapi dia sih masih tertahan di level resistnya lagi nih. Harusnya sih kalau tidak berulah lagi Donald Trump, cepet jadi balik lagi ke 100.000 ya. Ini sih buat long term kalau saya. Ada spot, ada yang trading juga buat saya. Entah teman-teman tinggal kalau mau pakai exchange yang bagus, nanti juga bisa direkomendasiin di grup sana ya. Kalau saya pribadi pakai Indodax, pakai Mobi atau pakai peluang yang lokal ya. Nah, itu. Dan Bro Timothy juga dan grup bikin ya exchange baru, gokil juga tuh pergerakannya emang. Bro Timothy ini bikin exchange baru lokal ya. Dia mau ngikutin jejak Binance. Karena emang perputaran exchange itu luar biasa ya. 24 jam memang. Gila sih bisnis exchange itu emang luar biasa. Saya akuin Binance aja tuh dapat berapa ya sehari itu. Luar biasa sih. Karena ini sedunia ya. Tapi harus pilih-pilih exchange-nya, apalagi yang lokal gitu. Harus pilih-pilih juga. Oke, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan dulu ya. Kalau nanti teman-teman mau belajar dunia kripto, silahkan dihubungi aja admin buat tanya-tanya dulu aja ya. Saham Pak Pepe udah uptrend kah Pak? Belum banyak uptrend. Tadi kita udah bahas, nanti ditonton ulang belum. Nah, ini harus belajar juga ya Pak Tefes. Jadi untuk menentukan sebuah uptrend itu sebenarnya banyak juga ya, saya buatkan di video YouTube juga di XO gitu tentang sebuah uptrend ya. Itu ini kalau kita bahas sedikit ya tentang Om PP, katakanlah contohnya BRPT ya. Intinya paling gampangnya sebuah saham yang strong uptrend dia stabil di atas SMA 200. Nah, ini contohnya brand. Dia brand belum mampu untuk di atas SMA 200, belum strong uptrend. Dia cuma hanya momentum tren pendek aja ya. Nah, itu aja. Karena dia baru breakout dari level yang namanya downtrend dalam jangka pendeknya gitu. Kalau ngeliat chart ini pasti langsung bisa ngeliat kalau udah tahu technical belum strong uptrend gitu. Strong uptrend itu biasanya stabil di atas MA 20, MA 200 itu paling gampangnya. Tapi harus secara struktur ada namanya higher high, higher low. Nah, itu belajar dulu saja ya biar teman-teman bisa tahu ngelihat saham uptrend atau enggak. Sama kayak BRPT contohnya. BRPT belum strong uptrend, tapi cuma momentum pendek masih dikatakan trennya naik gitu. Belum memang uptrend yang besar. Kalau sekarang lebih ke konsolidasi tren pendeknya. Kalau untuk tren panjangnya masih downtrend. Itu ya harus belajar dulu daripada nanti tidak tahu ya. Karena ini hal dasar. Kalau bicara chart itu hal dasar tentang strong uptrend gitu ya. Sama juga kayak brand masih belum strong uptrend, masih konsolidasi dia. Masih konsolidasi lebar namanya itu di sini. Pokoknya kalau dia strong uptrend itu pasti udah di atas MA 200 ya. Contohnya apa? Misal contohnya ini sih BYB contohnya. Nah, itu lagi tren up nih. Kalau dia breakout di level MA 200-nya, dia main stabil, strukturnya gitu. Itu ya harus dipelajarin ya. Nah, teman-teman juga belajar di sini ya. Belajar di kripto ini juga ada ya tentang teknikal. Teman-teman juga bisa belajar. Jadi di ini ya pertemuannya 4 kali ya. Nanti ada grup juga tentang teknikal analisis. Nah, ini mending ini aja ya sambil belajar dan teman-teman juga tahu dunia kripto karena mau nggak mau sekarang orang sudah pada alternatif investasi, zaman berubah ya. Kalau dulu hanya orang emas, properti, terus kemudian muncullah saham, kemudian ada reksadana, obligasi. Nah, sekarang yang lagi viral ya dalam 5 tahun terakhir nih kripto. Ya, so, contohnya tuh Bitcoin lah paling gampang. Emang paling gampang sih saya percaya, conviction saya besar Bitcoin tuh memang buat untuk investasi alternatif. Jumlahnya terbatas ya. Daripada naruh banyak duit di tabungan, mending sih sisihkan ada juga di kripto gitu. Makanya harus pelajari biar teman-teman benar-benar conviction-nya, keyakinannya ada. Kenapa sih saya harus beli Bitcoin? Apa sih sebenarnya Bitcoin ini? Nah, itu nanti akan dipelajari di sini. Biar teman-teman tahu ya dunia kripto. Nah, biar teman-teman ada conviction, kenapa sih ada cryptocurrency gitu. Nanti ada dipelajari sejarahnya munculnya kripto ya dan sebagainya. Mungkin itu dulu untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nanti kita balik ke X. Thank you semuanya. Semoga besok cuan lagi.